Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas tentang topik 12 adalah angka yang sangat misterius. Ada 12 bulan dalam setahun, 12 sio zodiak Tiongkok, 12 rasi bintang dan 12 tanda astrologi. Ada 12 dewa utama dalam legenda Yunani. Yesus memiliki 12 murid. Ada seorang sarjana terkenal pengarang buku yang menjelaskan asal-usul manusia yang melibatkan astronaut kuno bernama Cecaria Sitchin 1920 hingga 2010. Dia menghubungkan penciptaan peradaban Sumeria dengan Anunnaki, ras alien dari planet Nibiru. Cecaria Sitchin telah mencermati angka ajaib 12 ini sejak lama dan tak disangka selalu berulang di seluruh dunia. Saat itu, dia meyakini bahwa angka 12 itu menyiratkan sesuatu yang sangat penting. Kemudian dia mendapati juga ada 12 planet di tata surya, dan planet ke-12 ini adalah Nibiru. Akhir-akhir ini, banyak berita dari alam semesta yang menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi dari bumi kita, itu sebenarnya diciptakan. Sejak kecil, Cecaria Sitchin banyak membaca Alkitab, tetapi lama-kelamaan dia mulai merasa bahwa Alkitab bukan hanya sekedar sebuah cerita tentang Tuhan, kemungkinan besar adalah sebuah buku sejarah. Setelah tumbuh dewasa, Cecaria Sitchin tidak hanya mendalami penelitian arkeologi sejarah, tetapi dia juga salah satu dari sedikit sarjana di dunia yang dapat membaca tulisan paku Sumeria. Setelah melakukan banyak perbandingan, dia menemukan bahwa manusia sebenarnya adalah spesies yang diciptakan oleh sejenis kehidupan cerdas. Dia mengumpulkan beberapa data penelitian dan menerbitkan serangkaian buku, The Earth Chronicles. Menurut Cecaria Sitchin, alien ini hidup di Nibiru, tepatnya planet ke-12 di tata surya. Pada saat itu pandangan Sitchin menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tetapi belakangan ini, semakin banyak astronom yang mengamati bahwa memang ada planet misterius di tata surya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Nibiru itu benar-benar ada? Apakah makhluk yang menciptakan manusia itu masih ada di planet ini? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe agar Mata Ketiga semakin berkembang dalam menyajikan video yang bermanfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, kembali ke topik utama hari ini. Hari ini Mata Ketiga akan merekonstruksi The Earth Chronicles berdasarkan bukti arkeologi. Manusia yang muncul tiba-tiba. Meskipun sejak kecil Cecaria Sitchin tidak setuju bahwa Injil hanya mitos, tapi dia yang melahap banyak buku mengatakan pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu harus disertai bukti. Jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan pemikiran aneh ini untuk sementara, lebih baik menikmati hidupnya. Hingga suatu hari ketika Cecaria Sitchin sedang mendalami arkeologi tentang asal-usul manusia, dia melihat satu hal yang sangat aneh. Menurut teori evolusi Darwin, manusia mulai berevolusi dari kera 25 juta tahun yang lalu, dan lebih dari 20 juta tahun kemudian setelah kemunculan kera hingga akhirnya berevolusi menjadi Australopithecus atau manusia purba 3,9 juta tahun yang lalu. Perbedaan terbesar antara manusia purba ini dan manusia sebelumnya adalah mereka mulai bisa membuat alat. Setelah kemunculan Australopithecus, muncullah spesies Neanderthal lebih dari 3 juta tahun kemudian. Meskipun mereka tampak lebih mirip dengan fisik manusia modern, tetapi mereka masih menggunakan alat yang digunakan oleh genus Australopithecus 3 juta tahun yang lalu. Ini menunjukkan laju kecepatan evolusi spesies itu lambatnya bukan main. Lalu muncullah hal yang aneh. Sekelompok manusia Cro-Magnon muncul 35.000 tahun yang lalu. Manusia Cro-Magnon merupakan sekelompok manusia pemburu dan peramu yang kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan manusia Neanderthal. Tidak hanya terlihat lebih mirip dengan manusia modern,
Mereka juga bisa berbicara, memakai pakaian, membuat segala macam peralatan, bahkan membangun rumah, menggambar dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka muncul secara tiba-tiba. Para arkeolog tidak dapat menemukan tulang kerangka dalam proses evolusi apapun sebelum kemunculan mereka, seakan-akan ada yang tiba-tiba saja menciptakan dan mengajari mereka. Tidak diragukan lagi, kemunculan manusia Cro-Magnon telah menjungkir balikan teori evolusi dan membuat Cecaria Sitchin memahami satu hal. Dia selalu menduga bahwa fakta manusia tidak berevolusi dari bumi itu kemungkinan besar memang benar adanya. Dia mulai percaya diri dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk penelitian. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang menunggunya akan menjadi jawaban yang akan menumbangkan sejarah manusia. Kebetulan, sejak Darwin menerbitkan teori evolusi, orang-orang mengira bahwa agama dan teori evolusi saling bertentangan. Tetapi Cecaria Sitchin tidak berpikir demikian. Menurutnya, spesies memang memiliki proses evolusi, tetapi hal-hal ini tidak terjadi pada manusia. Lalu bagaimana ceritanya manusia tiba-tiba saja muncul di bumi? Saat muncul pertanyaan ini, tiba-tiba dia teringat pada Alkitab yang pernah dibaca semasa kecilnya. Dalam Alkitab itu disebutkan, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Mungkinkah apa yang dikatakan Alkitab itu benar? Gumam Sitchin dalam hati. Cecaria Sitchin yang menguasai banyak bahasa langsung menelusuri perjanjian lama Ibrani dan ia kembali menemukan hal lain. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Nephilim adalah anak-anak dari para malaikat. Mereka adalah manusia raksasa. Tetapi dia menemukan bahwa jika perjanjian lama dalam bahasa Ibrani kuno diterjemahkan, Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka adalah manusia raksasa, tetapi mereka adalah manusia yang jatuh dari langit. Selama ini, kita selalu berpikir bahwa sesuatu yang jatuh dari langit itu menggambarkan Tuhan. Tapi coba pikirkan, bukankah manusia modern sering naik pesawat terbang ke dan dari kemana-mana? Jadi, mungkinkah benar-benar ada peradaban yang sangat maju di bumi sebelumnya? Selain itu, mitos kuno di seluruh dunia juga selalu menceritakan bahwa di zaman kuno ada sekelompok manusia dengan kemampuan khusus, ada yang sangat kuat dan ada yang luar biasa cerdasnya. Mereka tiba-tiba turun ke bumi. Mereka mengajari manusia cara bercocok tanam, cara beternak, dan cara mencegah banjir. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Semuanya berasal dari langit. Menurut Cecaria Sitchin, ada 2 poin dalam teori evolusi, yaitu asal-muasal manusia dan evolusi manusia. Yang tiba-tiba menjadi cepat itu dapat ditemukan penjelasan yang masuk akal dalam mitos-mitos di seluruh dunia. Yang lebih kebetulan adalah dia menemukan mitologi Yunani, India, dan bahkan Mesir, dan cerita tentang dewa-dewa yang ke bumi itu ternyata serupa. Mitos. Menurut legenda Yunani Chaos, dewa pencipta sudah ada sejak lama ketika alam semesta masih dalam kondisi kacau. Setelah itu Chaos menciptakan Dewi Bumi Gaia. Dewi Gaia adalah leluhur dari semua dewa dan manusia. Dia lebih dulu melahirkan dewa langit, yakni Uranus dari ujung jarinya. Keduanya menikah saat dia dewasa. Benar. Seperti yang pemirsa pikirkan, mereka inses atau suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah. Karena salah satu dari mereka melambangkan langit, satunya melambangkan bumi, sehingga langit dan bumi juga menyatu karena perpaduan 2 sosok manusia tersebut. Setelah keduanya menikah, lahirlah 3 Hekaton Keir atau raksasa berlengan 100, 3 Cyclops atau raksasa bermata 1, dan 12 Titan yang terdiri dari 6 pasang pria dan perempuan. Gaia juga pernah berhubungan dengan Pontos dan melahirkan 3 dewa laut, seorang dewi laut dan seekor monster laut bernama Keto.
Sedangkan dengan Tartaros, Gaia melahirkan Typhon yang nantinya menjadi leluhur dari para monster. Tetapi sang ayah Uranus memenjarakan mereka karena wujudnya yang mengerikan. Gaia marah atas tindakan Uranus, kemudian mengajak para Titan untuk memberontak melawan Uranus. Kronos, anak Gaia yang paling cerdik, muda, dan mengerikan, menjalani perintah Gaia dan dia pun memotong alat kelamin ayahnya sendiri dengan sabit. Setelah raungan marah Uranus yang menggelegar, Uranus mengutuk putranya Kronos dengan murka. "Suatu hari nanti putramu juga akan menyerangmu. Kau akan mengalami nasib yang sama seperti aku," kutuk Uranus pada Kronos putranya. Usai mengutuk Kronos, Uranus yang terluka parah terbang ke langit. Sejak saat itu langit dan bumi pun terpisah, tidak lagi menyatu. Setelah itu Kronos menjadi penguasa para dewa dengan Rhea yang merupakan kakak sekaligus istrinya sebagai pasangannya, dan para Titan lainnya menjadi anak buahnya. Namun Kronos selalu terbayang akan kutukan Uranus ayahnya. Oleh karena itu, selama istrinya melahirkan anak, dia akan memakan anak-anak yang baru lahir ini. Sampai suatu hari istrinya menggunakan siasat dan berhasil melindungi Zeus yang baru lahir. Zeus tumbuh dewasa dan ternyata memang seperti yang dikutuk Uranus. Zeus menyerang ayahnya Kronos dan menggantikan posisi ayahnya. Pada saat itu, Cecaria Sitchin menemukan setelah membaca mitologi Yunani bahwa para dewa dalam mitologi Yunani tidak hanya memiliki hawa nafsu yang sama seperti manusia, tetapi juga saling bunuh dan perilaku amoral. Yang mengejutkan, mitos semacam itu juga muncul di India kuno lain yang pernah angkuh dan arogan. India kuno. Sama seperti mitologi Yunani, dewa-dewa India juga terkadang akan bersahabat dan terkadang bertikai satu sama lain, tidak setia pada pernikahan, dan akan coba menggantikan posisi sang ayah. Yang paling penting adalah dewa utama dalam mitologi India kuno juga ada 12 tahun dewa. Asal tahu saja, jarak antara India dan Yunani itu bisa dikatakan sangat jauh, dan kemungkinan adanya mitologi yang sangat mirip bisa dikatakan sangat rendah, kecuali jika ada sumber mitos yang tersebar di antara kedua tempat tersebut. Kebetulan beberapa literatur Yunani kuno ada yang menyebutkan bahwa malaikat pertama kali turun di tanah timur, dan menurut Cecaria Sitchin, tanah timur ini kemungkinan besar merujuk pada Mesopotamia saat ini. Benar saja, seseorang menemukan peradaban kuno yang hebat lainnya di Mesopotamia. Peradaban ini bahkan jauh lebih kuno dari Yunani, Mesir, dan bahkan India, yakni peradaban Sumeria. Lebih menakjubkan lagi, Sitchin menemukan peninggalan kuno yang berusia lebih dari 5.000 tahun yang lalu dalam peninggalan budaya Sumeria. Di atas benda budaya ini terukir peta bintang. Bintang-bintang pada gambar tersusun dengan sangat akurat, baik dalam skala maupun urutan. Namun yang aneh adalah jarak antara Neptunus dengan bumi bisa dikatakan sangat jauh, dan kecerahannya juga sangat rendah. Manusia tidak bisa mengamatinya dari bumi hanya dengan mata telanjang. Bahkan manusia modern baru mengetahui keberadaan Neptunus pada tahun 1846 setelah penemuan teleskop. Lalu teknologi apa yang digunakan oleh bangsa Sumeria lebih dari 5.000 tahun yang lalu? Tapi yang lebih aneh dari Neptunus adalah ada planet misterius di peta bintang ini, dan planet ini adalah kota kelahiran dewa dalam mitologi Sumeria. Karena peta bintang menunjukkan teknologi astronomi dari periode sejarah, banyak ahli Unidentified Flying Object atau UFO yang secara berturut-turut sependapat bahwa benda langit yang digambar oleh bangsa Sumeria diyakini memang ada. Ditambah lagi dengan banyak astronom yang secara berturut-turut telah mengkonfirmasi orbit Neptunus yang sangat tidak stabil belakangan ini. Hal ini mungkin akibat dampak dari benda langit yang tidak diketahui. Penemuan ini sekali lagi menegaskan bahwa cerita mitos yang diuraikan oleh peradaban Sumeria lebih dari 5.000 tahun yang lalu, kemungkinan besar itu merupakan fakta sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Di episode berikutnya,
Mata ketiga akan mengajak pemirsa kembali ke detik-detik ketika para dewa turun ke bumi 450.000 tahun yang lalu untuk menelusuri bagaimana manusia itu diciptakan. Yang terpenting adalah pada akhirnya nanti, orang-orang akan terkejut menemukan bahwa Anunnaki pernah ke bumi dan dewa itu benar-benar ada. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode Mata Ketiga selanjutnya. Salam.